Mulai dari identitas, nama saya Khalif Ryan Sofano dengan NIM 18410-385. Saya dari Fakultas Hukum, prodinya itu S1 Ilmu Hukum, dan program individu saya kali ini menggunakan judul Hati-hati UU ITE. Sekarang akan saya orientasikan mengapa saya memutuskan untuk mengambil topik untuk program individu saya kali ini. Yang pertama, yang sudah banyak orang tahu, UU ITE itu terkenal dari salah satu ketentuannya yang bersifat multitafsir atau bisa disebut sebagai subjektif ya. Jadi pasal itu tidak fix, jadi pasal itu bisa ditarik kemana-mana. Ditarik kemana-mana itu dalam arti jika ada orang, semisal ada orang A tidak suka komentar dari orang B. Nah, orang A itu ingin melaporkan orang B karena dia tuh melapor itu karena semisal ada ujaran kebencian yang sebenarnya itu bukan, yang menurut orang A itu ujaran kebencian sebenarnya bukan. Jadi itu kan subjektif ya. Bisa dilihat di sini yang di line terakhir, maka ada sudut pandang yang berbeda antara pemerintah dan masyarakat. Itu bisa disebut sebagai subjektivitas ya dalam ketentuan ini. Nah, ketentuan yang saya maksud tadi ya ini dia. Ada pasal 27 ayat 3 yang tentang pencemaran nama baik. Bunyinya setiap orang yang sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik, itu sanksinya kalau nggak salah saya lihat ada 6 tahunan ya, 6 tahun penjara. Nah, ini ada di kelihatan di passage akhirnya, itu muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik yang seringkali disalahgunakan oleh mungkin orang yang tidak suka akan suatu komentar, bisa digolongkan sebagai penghinaan dan pencemaran nama baik karena ya orang itu tersinggung karena suatu komentar orang yang yang semisal aktif di sosial media ya, yang sering mengkritik. Terus pasal 28 ayat 2, yaitu yang bermuatan sara, ada di line terakhirnya juga. Itu kan ada atas suku, agama, ras, dan antar golongan. Mungkin ada orang dari kalangan minoritas yang mungkin terasa bahasanya tertekan ya oleh mayoritas, agama mayoritas apa gimana. Itu biasanya mereka juga melaporkan dengan dasar pasal 28 ini. Walaupun sebenarnya tidak mesti. Ini saya ulangi lagi, ini juga seringkali dilaporkan karena subjektivitas orang yang istilahnya tersinggung tersebut. Lalu sebelumnya saya sering membawa topik sosial media, orang yang aktif di sosial media, karena pada waktu-waktu seperti ini, yang alasan pertama itu masa penuh keluhan ya, mungkin Anda sebagai audiens tahu sendiri masa sekarang ini sedang ada pandemi ya, pandemi COVID-19, di mana pemerintah mungkin programnya tidak merata ke seluruh rakyat. Jadi mungkin rakyat-rakyat yang tidak dapat bantuan gitu, terkadang mengkritik atau mungkin memang benar-benar mengeluarkan ujaran kebencian yang diarahkan ke pemerintah. Nah itu dia. Nah, orang-orang yang seperti itu mungkin perlu kita sadarkan akan adanya ketentuan karet ini. Jadi itu berbahaya sebenarnya. Tidak boleh langsung bahasa gaulnya itu ceplas-ceplos ya mungkin di sosial media, karena mungkin bisa orang seperti itu bisa dilaporkan
Dan mungkin yang poin barusan tadi saya sampaikan itu bisa dihubungkan ke poin ketiga, yaitu hingga sekarang sudah ada 744 perkara total yang dikaitkan dengan pasal 27, 28, dan 29 UU ITE dengan conviction rate 88%, yaitu conviction rate ini menjelaskan bahwa jumlah kasus yang korbannya itu korban dari pasal karet ini sudah dipidana itu 676 kasus dari 744 kasus yang tadi mungkin saya refer. Terus sekarang yang alasan kedua yaitu revisi yang tidak dijanjikan dan tidak menentu. Sebenarnya pemerintah sudah menjanjikan perubahan untuk pasal-pasal karet ini, namun untuk eksekusi perubahan atau revisinya ini belum ditentukan, jadi kita jujur saja belum tahu sampai kapan ketentuan ini berlaku. Jadi ya lagi saya tegaskan, program ini program individu saya ditujukan untuk empowerment masyarakat untuk supaya sadar bahwa ada ketentuan ini masih berlaku di media sosial. Ini mungkin tips-tips yang saya berikan jika memang ingin berkomentar di media sosial tanpa mungkin tips ini bisa membantu Anda untuk menghindari dari orang yang melaporkan dengan basis UU ITE ini. Yang pertama ialah berhati-hati, yang jelas berkomentar di media sosial. Usahakan apabila Anda ingin berkomentar dan apabila komentar tersebut berpotensi menyinggung suatu pihak, mungkin komentar itu lebih baiknya kata-katanya diganti atau mungkin ditahan juga bisa. Terus yang nomor 2 yaitu solusi dalam kritikan Anda tuh harus disampaikan juga. Jadi orang-orang itu melihat apabila ada orang yang hanya mengkritik itu mungkin dapat dianggap sebagai merendahkan, mengujar kebencian. Cuman apabila kritikan yang disampaikan bersama solusinya, makanya itu dapat digolongkan sebagai constructive criticism atau kritik yang membangun, kritik yang mendorong untuk perkembangan, bukan untuk merendahkan saja. Itu. Terus yang ketiga, Rasulullah bersabda, barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau hendaklah ia diam. Mungkin seperti yang saya sampaikan sebelumnya, pada poin pertama, apabila berkatalah dengan baik, dengan sopan, dan yaitu memahami etika berbicara di dalam umum. Dan apabila poin-poin tersebut memiliki kecenderungan untuk merendahkan atau tajam untuk pihak lain, mungkin hendaknya diam terlebih dahulu. Untuk berhubungan dengan proker ini, upaya saya dalam menyadarkan masyarakat akan adanya ketentuan karet di dalam UU ITE ini yaitu pertama dengan membuat poster ya. Poster yang sudah saya tempatkan di fasilitas umum yang sering digunakan orang untuk beraktivitas, mungkin belajar, mungkin keagamaan. Di situ saya pasang poster-poster yang insya Allah orang-orang itu akan melihat. Nah, dari situlah dapat dinaikkan kesadaran orang-orang akan UU ITE ini. Kemudian nomor 2 yaitu mengunggah video ini yang kebetulan lagi saya buat, membahas materi tentang UU ITE ini ke platform media yang banyak digunakan orang seperti mungkin Instagram atau YouTube.